Pertama kita dudukkan dulu, ini budaya apa agama? Kalau budaya, tidak ada istilah halal haram. Tapi dilihat kalau nanti efeknya permasalahan ke akidah, masuk wilayah halal haram. Tabu itu bagi pelaksanaannya itu akidah agama, bukan budaya. Bohong kita itu. Kenapa saya yang berani mengharamkan tabu? Karena saya putra Pariaman, yang lain nggak mungkin. Saya ingin menyelamatkan negeri saya. Alasannya apa? Pertama, tabu itu bukan budaya Pariaman. Tabu itu dibawa oleh tentara Inggris dari bangsa Cipai, India. Ketika itu mereka di Bengkulu, maka dibikinlah tabu di Bengkulu. Maka setelah itu di rolling mereka ke Pariaman, dibikin pula budaya tabu di Pariaman. Jadi bangsa Cipai bukan orang Pariaman, penjajah yang bawa. Terus paham kita itu penjajah yang bawa. Terus dia dapat dari mana? Adakah dalam Islam? Coba tunjukkan kepada saya wilayah Islam yang memakai tabu. Tunjukkan pada saya satu ulama yang merekomendasikan tabu. Nggak ada. Coba tunjukkan pada saya satu saja ulama Ahlus Sunnah yang merekomendasikan tabu. Tidak ada. Mana wilayah yang ada budaya tabu dalam Islam? Tidak ada. Itu satu, itu rebahan renungan. Saya hanya menyampaikan kenapa saya mengharamkan. Yang lain masih membela nggak apa-apa, tapi kenapa saya mengharamkan. Kedua, itu dasarnya peringatan perang Karbala, kematian Husain, bukan Hasan. Tidak ada Hasan Husain, itu Husain saja. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kalau cucu Nabi meninggal, apakah cara memperingatinya dengan tabu? Itu pertanyaan saya. Apakah cucu Nabi meninggal diperingati kematiannya dengan tabu? Sesuai nggak dengan syariat? Coba renungkan, kita ini habis sholat ini, orang soleh. Jangan memakai keegoan, tapi kejernihan hati secara syariat. Ada nggak dukungan syariat memperingati kematian cucu Nabi dengan tabui? Boleh nggak diperingati dengan tabui? Ini cucu Nabi ini, jangan main-main. Ini kacau-kacau jadinya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian kenapa ini selalu dibudayakan? Itu kan kecelakaan politik antara Yazid bin Muawiyah dengan Husain bin Ali. Fitnah internal, kecelakaan politik muslim dengan muslim. Itu fitnah, itu aib umat Islam. Apakah itu mesti diperingati? Aib Islam ini boleh nggak digembar-gemborkan? Boleh nggak kita peringati aib umat Islam internal kita? Nggak boleh, itu fitnah, haram itu. Kita berdoa tiap hari, Allahumma astur auratana, ya Allah tutup aib kami. Allah mengharamkan membuka aib pribadi, tidak boleh dibuka. Dikutuk oleh Allah orang yang membuka aib pribadinya, apalagi membuka aib orang lain. Kata Allah, saya sudah menutup aibmu, kamu yang membukanya. Dikutuk oleh Allah. Tidak boleh buka aib. Fitnah kita tidak boleh kita peringati. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, perang itu bukan antara muslim dengan kafir. Karbala itu Yazid ketika itu pemerintahan Islam terpecah dua. Ali khalifah, Muawiyah mendaulat pula jadi khalifah. Setelah dua pemerintahan, meninggal Ali diwariskan kepada Hasan, meninggal Muawiyah diwariskan kepada Yazid. Hasan mundur 6 bulan jadi khalifah, mundur karena Hasan tidak mau umat Islam pecah. Sudahlah, saya mundur jadi khalifah. Maka dia hijrah ke Madinah, ditinggalkannya Irak. Dia pergi ke Madinah.
dia mundur sesuai dengan hadis Rasulullah, ini cucuku ini nanti menyatukan dua barisan besar umat Islam. Ternyata Hasan mundur dari jabatannya, diserahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Tindakan Hasan ini sebagiannya tidak puas, pengikut Ali yang sebagian tidak puas. Hasan hijrah ke Madinah. Penduduk Irak ada yang tidak puas kalau Hasan mengalah, dibujuknya lah Husain agar Husain kembali melanjutkan pemerintahan Hasan. Diingatkan oleh Hasan, Husain sudahlah, kita jaga persatuan umat Islam. Tapi akhirnya Husain terpengaruh juga untuk datang ke Irak. Ketika Husain akan berangkat, dicegat oleh Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, seorang ulama di zaman itu. Wahai Husain, nanti akan terjadi pertumpahan darah, tidak usah, jangan diinikan lagi. Tapi karena kuatnya panggilan orang Irak, akhirnya Husain pergi dengan beberapa orang ke Irak, ketemu di Karbala, dihadang oleh panglima yang tunjuk Yazid di Karbala. Tujuan Yazid tidak membunuh Husain, tangkap saja Husain itu. Negosiasi, kenapa? Karena Yazid dengan Husain itu berteman. Yazid dengan Husain itu satu generasi, dia berteman. Abdullah bin Umar, Husain, Hasan, Muhammad bin Abi Bakar, semua mereka itu semasa. Maka ketika Yazid pasukan Yazid ini bertemu dengan Husain, akhirnya tidak terjadi negosiasi, buntu. Akhirnya angkat pedang, emosi tidak terkendali, terjadi perang, dibunuhlah Husain. Marahlah Yazid kepada panglimanya, kenapa kalian bunuh? Husain itu teman saya. Itu kecelakaan. Akhirnya sidang jemaah rahmat Allah, itulah peristiwa Karbala itu di 10 Muharram itu. Coba antum bayangkan, boleh enggak tabui itu mengangkat peristiwa perang di 10 Asyura itu sunnahnya puasa? Coba lah. Kan hari itu hari puasa enggak dalam syariat Islam? Kan di hari puasa itu. Kira-kira matching enggak itu? Allah kita disunahkan puasa, hari itu kita main tabui gitu. Boleh enggak? Paham dan antum? Halal haram itu apa haram untuk peringatan begitu? Itu kan hari puasa. Hari kenapa 10 Asyura itu hari Asyura itu kita puasa? Karena hari itu bebasnya Bani Israel dari kejaran Firaun. Dijadikan hari besar, Nabi berpuasa. Bukan, ini ada kematian Husain, Nabi menyuruh berpuasa. Mana yang kita pilih? Perintah Nabi apa peringatan Husain? Itu makanya, itu syariat itu, jangan main-main. Gubernur tanya pada ulama, wali kota tanya, kalau ulama ini memperingati, mengingatkan, terserah wali kota yang menanggung dosanya. Ini jangan main-main ini. Terus apakah benar tabui itu sesuai dengan keinginan Husain? Husain itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi itu keluarganya Ahlus Sunnah. Terus bagaimana pakai tabui, pakai kuda, pakai apa itu? Pakai burak itu. Dari mana dapatnya? Prosesi ambil tanah, prosesi arak jari-jari, tabui basalisia. Itu prosesi Syiah. Tidak ada dalam Sunnah wal Jamaah. Total semuanya haram dalam Sunnah wal Jamaah itu. Syiah itu. Apa itu Syiah? Setelah Husain kalah, maka masuklah Abdullah bin Sabah, grupnya CS. Syiah itu gabungan Majusi dengan Yahudi. Cari buku, saya pernah tulis dulu, persamaan ibadah Syiah dengan Yahudi. Saya khawatir ini dijadikan nanti pintu masuk Syiah ke Sumatera Barat. Itu yang saya khawatirkan. Buktinya kenapa bela-belaan duta Iran datang ke Pariaman? Kenapa mesti datang dia? Jangan-jangan nyumbang pula.
Apa? Coba lihat nanti di medsos. Apa pidato duta Iran itu? Sama dengan di Iran katanya. Antum nggak tahu Syiah itu siapa? Syiah itu menghalalkan darah kita, Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti terjadi bentrok perang saudara di Pariaman itu, baru antum sadar. Orang Pariaman ada Syiah, siapa bilang? Saya ketemu di Bukit Tinggi orang Pariaman Syiah. Siapa yang bilang nggak ada Syiah? Tahu? Nih cerita saya. Kami pernah alumni Azhar, adik-adik kami pulang menggagas acara Syiah sehari bicara Syiah di Kota Bukit Tinggi. Dari pagi sampai malam bicara Syiah. Kami mengisi sebanyak puluhan orang. Saya waktu itu pagi diundur. Saya waktu itu minta habis zuhur karena saya masih di Padang lagi acara. Habis zuhur saya berangkat, giliran saya. Tapi ternyata katanya acara akan dibatalkan, masjid tidak bersedia. Kenapa? Sudah diancam oleh orang Syiah, dia akan bawa kalau bara golok ke-7 1.000 atau bara, kamilah siap. Diancamnya pengurus musaji. Keceango kalau begitu Ambo yang bicara pagi itu. Suruh orang Syiah tunggu golok ke situ. Tidak usah batalkan. Ambo yang bicara pagi itu. Ambo tunggu orang Syiah sampai zuhur. Lancam-ancam. Antum tidak tahu. Jadi sidang jemaah dirahmati Allah. Itu Syiah. Tidak bisa dipungkiri. Mau pungkiri apa? Mana Ahlussunnah seperti itu? Apa bedanya? Hasan, sidang jemaah, Husain ini, kenapa Husain diinikan oleh Syiah? Kenapa Hayya Husain? Oya Husain. Oya Husain. Oya Husain. Artinya Hayya Husain. Hayya itu bahasa Arabnya Hayya bangkit. Hayya ala sholah. Mari bangkit untuk sholat. Hayya Husain. Bangkit Husain. Itu kan untuk meneruskan kebencian. Yazid itu nanti kan menjadi pemerintahan Ahlussunnah. Hasan mengakui. Sidang jemaah dirahmati Allah. Ini tidak bisa dipungkiri. Ketika seminar diadakan di Pariaman, saya tidak diundang. Tapi saya lihat dikirim ke saya oleh Ketua MUI, makalah dia mengharamkan. Tapi wali kota buat juga, terserahlah. Iko ada maunya ibu malah pehan. Ya enggak. Tapi iko agama. Hati-hatilah. Oh pitih masuk. Banyak cara mencari pitih lain. Banyak cara mencari pitih lain. Omar Ramian, banyak event lain dari buat lain. Tidak ada, semuanya coba prosesinya. Terus burak itu berkepala wanita apa tidak? Ini penghinaan kepada Nabi. Burak itu binatang, tidak pakai kepala wanita. Kan burak dipakai untuk Isra dan Mi'raj. Apakah Nabi di tengah malam pegang kepala wanita? Berkhalwat dengan wanita? Ini kan penghinaan. Itu hasil perundingan misionaris di Jerman. Itu pengakuan pendeta besar Mesir yang masuk Islam. Itu penghinaan karena Nabi poligami. Istrinya banyak, dibikinlah nafsu kuda, wanita berkepala kuda. Nauzubillah. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini semuanya lillahi ta'ala. Ya, kenapa diharamkan? Semua segala tinjauan haram. Haram segala tinjauan. Kita bukan cerita karena iri melihat event. Saya orang Pariaman, masa saya ngiri? Gila itu. Ya nah, sirik melihat orang Pariaman rami-rami. Dalang, boleh kota aja sirik pada itu. Bodoh itu. Ya. Iko agama kok, hati-hatilah. Yuk tugas kami menyampaikan. Kok nanti terjadi, nggak tahu tuh lagi. Nah, janganlah dulu tangan ketiga Syiah yang bermain. Wallahu alam. Wallahu alam. Orang Pariaman memang tidak paham Syiah, oke. Tapi orang Syiah membuat dapat pintu masuk. Saya belasan tahun yang lalu turun kembali ke Mesir setelah saya pulang dari Mesir. Payung bukan Mesir balik. Sekitar 2007. Payung bukan Mesir ngantar bantuan kemanusiaan
Ketika itu ketemulah dengan ulama-ulama di Mesir. Di situ ada fenomena baru, Masjid Kubah Biru namanya. Ternyata masjid pos Syiah. Di situ rupanya di daftar Syiah itu ada nama Pariaman. Manggalaga jantung ambo. Basobo nama Pariaman yang mau di grup Syiah Kairo. Budaya Syiah di Pariaman. Untuk itu sidang jemaah kita sadus syariah menurut Imam Ahmad bin Hambal, antisipasi, maka mesti kita antisipasi. Mudah-mudahan semua pihak sadar. Itulah pernah diantian sejak tahun 69 sampai tahun 80. Kenapa? Karena itu diperalat dulu. Zaman penjajahan itu diperalat untuk memecah belah. Ala diantian tidak ada bapak hari dah, tidak rugi ke soal Pariaman. Kini diulang balik. Patangkau pandemi lah berhenti lo, diulang lah balik. Wallahu alam. Ya kadang-kadang itu kan penting juga dalam tinjauan politik bagi orang yang ingin mencari keuntungan politik. Yalah. Tapi sidang jemaah rahmati Allah, jangan agama lo yang dirugikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.